Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan dia doa yang lahir dari iman berkuasa patahkan, dimatikan saat ini, dibinasakan oleh api Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuperintahkan kau keluar. Kuperintahkan kau keluar dari tubuhnya dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena yang kita bahas ini manifestasi tentang roh, manifestasi roh. Ya. Jadi kalau manifestasinya roh jahat kita tahu banyak yang ngomong tentang kerasukan. Nah terus bagi anak-anak Tuhan yang mengalami namanya jamahan Roh Kudus, kepenuhan, ya kepenuhan roh. Nah ini jadi apa perbedaannya antara dipenuhi Roh Kudus dengan roh jahat. Jadi biar bisa benar-benar membedakan gitu ya. Nah kalau di dalam iman kita Roh Kudus itu bermanifestasi dalam diri orang-orang percaya. Jadi Roh Kudus bermanifestasi dalam diri orang-orang percaya. Ini kalau Roh Kudus ya. Nah ini kalau kita baca ini di Markus 16 ayat 17 sampai 20. Ini saya cerita aja ya. Ini tentang yang berkata tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa baru. Terus mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan demi nama Yesus. Terus walaupun minum racun maut tidak mendapat celaka. Dan kalau berdoa menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Ya, ini manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Ya. Atau penyataan dari kuasa roh. Nah terus kalau roh jahat yang bermanifestasi, ini banyak hal. Karena apa? Kadang-kadang seperti orang sakit misalnya. Orang sakit waktu didoakan tiba-tiba bisa seperti orang kesurupan gitu. Nah ini supaya kita nggak salah mengerti, atau orang luar sana yang melihat ini tidak salah mengerti gitu ya. Karena banyak orang yang salah mengerti, ini didoakan kok malah kerasukan gitu. Apakah diberikan roh setan? Ini yang keliru ya kan. Jadi artinya waktu kita doa, waktu kita menyembah, waktu kita mendoakan orang yang sakit, nah roh-roh yang tersembunyi pada penyakit ini, roh-roh yang tersembunyi pada penyakit yang menjadikan sakit seseorang, nah ini mewujudkan dirinya. Nah, jadi seperti contoh ya, ada banyak hal. Kita ini mendoakan orang. Dulu pernah di daerah Padang sini kalau tidak salah, karena ini cuma lewat telepon.
ada seorang ibu-ibu yang nelpon saya, Pak, tolong doakan engkong saya, Pak. Nah, kalau orang sini apa ngomongnya? Engkong atau kakek gitu ya. Nah, doakan engkong saya. Loh kenapa? Ini orangnya sakit, umurnya sudah 80-an lebih. Tetapi ketika mengalami kambuh gitu ya, kambuh itu jadi kuat sekali. Orang-orang sekitarnya ini mau dicekik gitu, nggak bisa membanting orang. Nah, sangat kuat itu. Wah, itu saya bilang pasti ada yang lain ini, ada yang lain. Terus dia pas di rumah sakit waktu itu, di Opnam di rumah sakit, terus kami diajak berdoa, kami pun berdoa lewat telepon. Dan saya bilang, Ibu, saya nggak tanya dulu dari gereja mana, jadi saya nggak ajarin dulu. Nah, tiba-tiba saya telepon, doakan untuk, saya bilang karena kalau orang Sumatera Barat ini banyak yang punya ilmu macan putih, buaya putih kayak seperti itu. Terus dia ngomong, wah bener Pak, kakek saya punya pegangan itu, punya ilmu itu. Terus akhirnya kita doakan, doa, waktu itu langsung teriak-teriak dan ibu ini kena gitu. Kepalanya langsung pusing. Nah, saya lupa nggak ngasih tahu ini, saya biasanya tanya dulu dari gereja model apa gitu ya, dari gereja aliran apa. Nah, kalau yang belum karismatik, yang bukan karismatik kan perlu dikasih tahu dulu. Nah, waktu itu saya lupa itu, saya ajak doa saja. Nah, terus akhirnya teriak-teriak, terus saya bilang, ada temannya lagi enggak gitu? Ada Pak, majelis gereja gitu. Terus berikan aja teleponnya ke dia biar dia yang berdoa gitu. Akhirnya saya berdoa, dia yang eksekusi, tumpang tangan ke orang ini. Akhirnya orang ini mengalami kelepasan, disembuhkan. Nah ini, jadi manifestasi roh itu artinya kalau roh jahat yang tersembunyi, yang membuat sakit penyakit, ini akan bermanifestasi, menunjukkan keasliannya. Jadi ketika roh Tuhan dengan roh setan ini bentrok dengan melalui doa kita, dia akan mewujud, nyatakan dirinya. Ya, menyatakan dirinya, mungkin seperti harimau, bisa seperti buaya, ya kan? Nah ini. Nah, jadi kita belajar, kita sama-sama mendalami ini ya. Nah, coba kita lihat yang di Lukas 7 ayat 21. Nah, ini dibaca yuk. Lukas 7 ayat 21, coba. Nah, coba dibaca. Lukas 7 ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Coba pelan-pelan. Ulang lagi ya. Tapi kencang. Oke. Lukas Lukas 7 ayat 21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit. Nah, dari segala penyakit terus Dan penderitaan dari roh-roh jahat. Nah, penderitaan dari roh-roh jahat itu artinya penyakit yang membawa itu roh jahat gitu. Gitu ya, terus? Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Oke, mengaruniakan atau memberikan penglihatan kepada orang buta. Jadi saat dia menyembuhkan orang sakit, nah orang sakit ini ternyata dikuasai setan, makanya ketika iblisnya keluar, setannya keluar, penyakitnya pun langsung sembuh. Gitu ya. Ini namanya manifestasi. Jadi sebelum didoakan kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau dia ini dikuasai setan gitu. Tetapi ketika didoakan baru bermanifestasi, menyatakan dirinya. Gitu ya. Nah, terus coba Lukas 9 ayat 1. Nah, ini kalau dari Tuhan ya, dari Tuhan seperti apa gitu. Oke, Lukas 9 ayat 1.
Coba baca. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Artinya apa? Yang punya kuasa ini kan Tuhan. Yang berkuasa itu Tuhan. Nah, Tuhan memanggil ke-12 muridnya, dipanggil terus memberikan tenaga. Memberikan tenaga. Nah, ini untuk menunjukkan eksistensinya Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah melalui kita orang-orang percaya ini. Nah, ini jadi kita di hadapan Tuhan, kita harusnya memanifestasikan dirinya, menunjukkan keberadaannya yang melalui orang-orang percaya ini. Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia ini kan serupa dan segambar dengan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, artinya supaya bisa menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, seperti Tuhan Yesus ini kan menyatakan bahwa Allah ada gitu, menyatakan dirinya. Nah, jadi soalnya kalau Allah sendiri langsung turun ke bumi, orang baru lihat cahayanya, nggak boleh lihat wajahnya. Melihat wajahnya bisa langsung mati, ya kan? Nah, makanya melalui Yesus inilah Allah menyatakan dirinya. Jadi manifestasi dari keilahian, dari kealahan ini melalui Yesus. Nah, Yesus tentang kasihnya, tentang kuasanya, ya, terus keberadaannya, kekudusannya, ini dinyatakan melalui Yesus. Nah, tinggal tugas kita adalah memanifestasikan dirinya ini, karena kita sudah diberikan rohnya. Jadi kenapa Tuhan memberikan roh kudusnya kepada kita? Yaitu supaya kita menyatakan dirinya kepada dunia ini, kepada orang-orang yang dikasihinya. Amin. Oke, ya, kita akan sharing, jadi ini singkat saja supaya kita bisa ngobrol ya. Oke, dari pembacaan ini apakah sudah bisa memahami apa itu manifestasi roh gitu ya? Gimana? Sudah ada yang kira-kira memahami atau malah justru timbul pertanyaan? Sudah. Mikrofonnya belum nyala. Okay. Kalau untuk mengetahui, misalnya kita sakit ini Pak, ya. Pak ya, untuk mengetahui itu sakit medis apa dengan atau kuasa jahat itu gimana gitu? Oke. Jadi untuk mengetahui adakah kuasa iblis atau cuma medis, ya. Nah, ini sebenarnya ini sederhana. Jadi gini. Misalnya ada orang sakit kepala, pusing. Kalau sakit kepala biasanya akan minum obat. Ya, kalau pusingnya karena jalan darah yang kurang lancar, ini minum obat sebentar aja kan sembuh gitu. Terus ada juga yang kurang tidur misalnya. Pusingnya karena kurang tidur. Nah, begitu tidur, bangun sudah ringan. Atau seperti saya, lupa ngopi paginya. Nah, nggak ngopi sehari, rasanya pusing banget. Nah, tetapi gini, ada yang, dipikir nggak ngopi nih, kasih kopi, nggak sembuh. Terus pusing, kasih obat, nggak sembuh juga. Nah, ini satu contoh biar lebih mudah dimengerti ya. Waktu itu kami pernah melayani di Bojonegoro, ini seorang haji. Nah, ibunya ini pusing
dan sudah 2 tahun. Nah, kalau orang vertigo, sakit vertigo ini sampai 2 tahun. Bayangin aja 2 tahun. Kalau vertigo 2 hari 3 hari aja kan sudah payah banget itu, tidur terus gitu kan. Ini 2 tahun. Nah, ternyata waktu kami doakan, ternyata Tuhan tunjukkan ada roh-roh lain yang memang nyerang di bagian kepalanya. Setelah kita doakan, berapa hari kemudian langsung sembuh gitu. Nah, ini baru ketahuan ada sesuatu yang lain. Jadi walaupun kelihatannya itu sakit biasa ya, sakit kepala gitu, tapi kok lama nggak sembuh-sembuh, diobati nggak ada kurangnya gitu. Nah, ini contoh salah satu yang simple kayak gitu. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanya. Bangun jam 12:30 malam. Ya. Pas malam kedua itu saya terbangun, saya kayak merasa takut. Terus saya bawa dalam doa, 30 menit kemudian saya bisa tidur. Malam ketiganya saya mimpi itu kayak ada seorang perempuan ngejar-ngejar saya, mau istilahnya dia tuh mau mencelakai saya, Pak. Ya. Saya berhasil dan sembunyi. Nah, besok paginya tuh saya ngedrop dan jatuh sakit. Itu apa mimpi ulahnya roh jahat atau memang gimana, Pak, itu? Ya. Jadi itu yang dinyatakan melalui mimpi. Jadi pernyataan roh jahat tetapi melalui mimpi. Karena gangguan roh jahat ini bisa juga melalui mimpi. Ya, ini contoh saja gini, ya, pernah kita doakan di Ponorogo ini seorang pemimpin aliran kejawen, aliran kepercayaan gitulah. Aliran kepercayaan. Nah, ini orang ini sakit jantung. Nah, sakit jantung. Terus waktu kita doa untuk lihat sesuatunya di dalam ini, yang terlihat ini ada 4 roh yang mengganggu. Ada 4. Yang pertama, yang 2 ini di jantungnya, langsung pegang ke jantungnya. Kalau wujudnya ini seperti orang yang kecelakaan terus sorry, hancur. Nah, jadi yang pertama seperti orang kecelakaan, dadanya hancur. Ini terus juga ada roh anak kecil itu. Bukan anak kecil, sebenarnya jin yang tua gitu. Nah, megangi di bagian jantungnya. Terus yang dua ini menjaga di tempat tidurnya, yang satu di atas, yang satu di bawahnya. Nah, ini yang sering muncul di alam mimpi. Jadi orang sudah sakit terus sering mimpi buruk, ini otomatis akan memperburuk keadaan, memperparah sakitnya. Karena kan tidurnya akhirnya nggak sempurna gitu ya, nggak maksimal. Nah, ini jadi gangguan roh jahat itu seperti itu. Makanya waktu kita doa cuma dengan baca Alkitab, waktu itu kita baru baca firman seperti ini langsung keluar ya. Yang jaga di jantung langsung keluar gitu. Nah, baru kita ikat dalam nama Yesus. Itu. Ini makanya banyak belajar tentang manifestasi roh. Nah, kalau yang sekarang dirasakan gimana? Masih sakit di bagian? Kadang-kadang, Pak, masih. Dia ada jam-jam tertentu, Pak. Oh, jam-jamnya tertentu ya? Iya. Nah, serangannya kan jelas. Kalau roh ini ya seperti itu, jamnya jam tertentu. Itu pun jelas dari roh lain. Kalau yang penyakit medis kan nggak pakai jam-jaman, maunya sakit-sakit aja kan gitu. Kalau ini cara musiknya gimana gitu, Pak ya? Ya. Masa kita ke pendeta terus minta didoakan lepasan, ya lama-lama kan bosan. Ya bukan bosan sih, pendetanya juga kok nggak gimana, Pak ya?
ini anak apa nggak berdoa atau gimana kan pasti kayak gitu. Gini, jadi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, ya kan? Karena ada yang didoakan sekali aja langsung selesai gitu. Ya. Nah, pasti ada maksud. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari Tuhan Kau berkuasa penuh atasnya. Roh Kudus penuhi, hembuskan Roh Kudus, terima Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi saat ini, kelepasan terjadi, damai sejahtera Tuhan turun atasnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus izinkan rohnya melepaskanmu, membebaskanmu. Tuhan mengasihimu. Dan kuperintahkan kau iblis, kau tidak berhak atas tubuhnya, kau tidak punya kuasa atas tubuhnya. Kau sudah disalibkan, kau sudah dipatahkan kuasamu. Kau telah dikalahkan oleh salib Yesus, oleh darah Yesus. Kau telah hancur dalam nama Yesus. Kau telah dipatahkan, dimatikan saat ini, dibinasakan oleh api Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuperintahkan kau keluar. Kuperintahkan kau keluar dari tubuhnya dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke, cabut dari kepalanya. 1, 2, 3, cabut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke, dari lehernya cabut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tarik dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oke. Oke, Oke, kuperintahkan roh sakit penyakit saat ini kau lepas, kau pergi dari tubuhnya. Kau sudah merdeka. Ibu Rio, kau sudah merdeka, kau sudah dilepaskan, kau sudah dibebaskan. Kuasa Yesus, kuasa darah Yesus menyucikanmu, menguduskanmu. Dan iblis, lihat ini. Rantai-rantai dari surga turun atasmu. Rantai-rantai api turun atasmu. Ikat tangan, kaki, semua terbelenggu dalam nama Yesus. Terikat dalam nama Yesus. Terikat, kau tidak berdaya, kau tidak punya kekuatan apa-apa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau tidak berdaya, kau tidak punya kekuatan apa-apa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke. Dalam nama Yesus kau sudah lepas. Oke, syukur Allah. Oke.